Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Gimana kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Oke. Nggak terasa ya, di akhir tahun, di akhir semester juga. Udah siap buat UAS nanti? Siap, Ibu. Harus semangat ya. Iya. Oke. Ada yang tahu hari ini kita belajar apa? Sengketa, Bu. Sengketa apa? Sengketa pajak. Oke, baik. Baik, nanti sebelum memulai perkuliahan kita berdoa dulu ya. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dipersilakan. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Selesai. Oke, seperti yang tadi disampaikan dengan Ika dan teman-teman ya, bahwa hari ini kita akan mempelajari materi yang bertemakan tentang proses sengketa pajak. Nah, sebelum kita mengulas lebih mendalam, Ibu pengen tahu nih tanggapan ya dari kawan-kawan semua perihal sengketa pajak. Oke, nah jadi apa sih yang kawan-kawan ketahui dari sengketa pajak tersebut? Silakan, Ibu pengen mendengarkan pendapat dari kawan-kawan semua. Silakan, siapa yang ingin menyampaikan? Sudah dibacakan materinya? Sudah dibaca materinya? Sudah, Bu. Oke. Terima kasih ya, Kak. Yang lain bagaimana? Sudah, Bu. Oke. Sudah. Baik. Ya, coba kita apa nih? Nanti kan insya Allah kita akan membahas tentang proses sengketa pajak yang mana diawali dengan adanya suatu keberatan yang diajukan oleh wajib pajak. Demikian ya. Nah, terus kemudian pada saat surat keputusan keberatan diterbitkan, lalu wajib pajak masih belum menyetujui hasil dari SK keberatan tersebut, maka wajib pajak melakukan sebuah yang namanya banding. Ya, yang mana dalam banding itu nanti mengikuti sebuah prosesnya ya. Terus nanti pada saat SK banding diterbitkan juga, kemudian wajib pajaknya masih belum menyetujui apa yang sudah diputuskan ya dalam SK banding tersebut, maka wajib pajak boleh juga mengajukan sebuah yang namanya gugatan gitu. Nah, jadi pada saat melakukan sebuah proses tadi baik keberatan, banding atau gugatan, nah tahapan-tahapan tersebut atau proses tersebut ya dilalui sama wajib pajak. Terus pada saat belum ada titik temu yang menguntungkan atau masih ada yang merugikan wajib pajak, maka wajib pajak boleh melakukan sebuah namanya PK atau peninjauan kembali. Ya, jadi begitu prosesnya kawan-kawan semua. Ya, oke. Nah, terus kemudian sebentar. Ya, nanti kita
kita bahas nih bagaimana proses dari sengketa pajak tersebut. Nah, tadi baru intro saja yang saya jelaskan di awal ya. Begitu ya. Oke. Nah, jadi ini sebenarnya nanti ada mata kuliah khusus tentang keberatan banding dan gugatan ya. Cuma ini saya hanya menjelaskan beberapa poin saja. Cuma kalau diulas secara mendalam, satu kali pertemuan itu nggak cukup gitu. Apalagi durasi kita kan cuma 2 jaman misalkan seperti itu ya. Nah itu nggak cukup gitu. Karena memang ini mata kuliahnya padat gitu kan, pembahasannya harus lebih jelas lagi. Nah sebelumnya di minggu-minggu sebelumnya kita udah mengenal kan istilah yang namanya ketetapan pajak, ya kan, proses dari ketetapan pajak apa saja, terus kemudian adanya ketetapan pajak itu ada sebuah proses yang dilakukan oleh Fiskus, yaitu namanya pemeriksaan pajak, gitu kan. Nah, berawal dari pemeriksaan pajak, kemudian diterbitkannya sebuah SKP, gitu kan, surat ketetapan pajak. Nah, terus kemudian pada saat si wajib pajak melakukan sebuah ketidaksetujuan ya dalam SK tersebut, maka wajib pajak berhak melakukan sebuah keberatan seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, keberatan juga sama ya kan, dilakukan adanya banding, terus kemudian kalau nggak setuju lagi boleh melakukan sebuah namanya gugatan, seperti itu ya. Oke. Nah, jadi nanti ada penyelesaian, ada keberatan, ada banding, dan ada gugatan. Ini adalah namanya sebuah proses yang dilalui ya, baru nanti terakhirnya adalah peninjauan kembali. Sebagaimana tadi yang saya sampaikan di awal. Oke, nah. Jadi intinya adalah adanya proses-proses tersebut adalah untuk mendapatkan suatu keadilan dan kepastian hukum gitu ya. Nah ini makanya ada pengadilan pajak ya, timbullah namanya sebuah pengadilan pajak ya. Oke, ini buku referensinya, nanti teman-teman bisa silakan kalau ingin mencari ya literasinya, silakan nanti ya dicari saja, tinggal di searching ya di Google. Oke. Nah, ini ya, kan kemarin kita udah bahas ya teori negara hukum, keadilan dan pajak itu apa saja. Nah, kalau dilihat di sini ya, ini dari beberapa ahli ya di bidang perpajakan. Sebentar, kita langsung ke inti saja. Saya lupa itu halaman berapa. Bukan karena sudah dari ini ya. Oke, ini filosofi undang-undang perpajakan minggu depan kita bahas. Nah, ini dasar pemikiran. Oke. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya. Filosofi undang-undang, ini minggu depan kita bahas. Nah. Oke, jadi kita langsung ke poin aja. Ini oke, dari sini ya. Oke. Nah, diawali kan adanya wewenang. Tadi ada wewenang Fiskus ya. Wewenang Fiskus, terus Fiskus melakukan pelaksanaan dari wewenang tersebut ya kan. Wewenang Fiskus kan dia menerbitkan surat ketetapan pajak, ya kan, melakukan pemeriksaan dan lain sebagainya. Nah, terus kemudian ya tadi pada saat salah satu pelaksanaan kewenangan itu kan melakukan sebuah penelitian atau pemeriksaan pajak, ya kan. Nah, nanti dari situ ada temuan misalkan sebuah koreksi kesalahan penghitungan gitu misalkan, atau koreksi salah
pencatatan atau penginputan di dalam pelaporan SPT tahunannya. Nah, baru muncul nanti namanya sebuah sanksi administrasi. Nah, sanksi administrasi ini nanti dilihat apakah berupa bunga, ya kan, denda atau kenaikan. Jadi sesuai dengan hasil temuan tersebut atau koreksi tersebut. Demikian ya. Nah, baru nanti deh muncul sebuah namanya ketetapan pajak. Ya, misalkan bisa jadi tadi surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, atau surat ketetapan pajak lebih bayar, atau bisa jadi surat ketetapan pajak nil dan lain sebagainya. Misalkan seperti itu ya. Nah, itu adalah salah satu dari wewenang Fiskus. Ya. Oke, nah ini disebutnya sebagai trias politika. Oke. Nah, terus sumber wewenangnya dari mana? Yang pertama kan sudah jelas, adanya sebuah kekuasaan yang membuat keputusan. Betul kan? Oke. Nah, terus ada kekuasaan untuk memerintah. Dan ada melimpahkan sebuah tanggung jawab. Ya, itu disebut maksudnya sumber wewenangnya. Oke, nah, kalau kekuasaan membuat sebuah keputusan berarti berdasarkan undang-undang, ya, atribusinya dengan membuat undang-undang misalkan seperti itu. Karena kan udah jelas setiap aturan pajak itu dikemas, ya kan, ada dasar hukumnya masing-masing, ada produk hukumnya. Dasar hukumnya contohnya gini, misalkan tata cara, ya, ketentuan umum tata cara perpajakan itu di dalam diatur di dalam KUP, ya kan, undang-undang nomor 6 tahun 1983 kan awalnya, terus sebagaimana diubah terakhir ya, sebagaimana telah diubah terakhir itu menjadi Undang-Undang nomor 11 tahun 2020, Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, terus kan dirubah lagi sekarang menjadi Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan yang sudah sudah berjalan, ya kan? Karena dari Oktober sudah ditetapkan. Kalau KUP pada saat tanggal sudah disahkan, ya kan, nah artinya apa? Sudah bisa dijalankan seperti itu, ya, sudah dilaksanakan seperti itu. Oke. Nah, terus kemudian apalagi ada Undang-Undang PPH atau pajak penghasilan, ya, juga sama, ya. Ini dibuat untuk mengatur sebuah pajak penghasilan. Jadi pajak penghasilan itu mulai dari subjek pajaknya apa saja, objek pajaknya apa saja, terus kewajiban subjektifnya bagaimana gitu kan, kewajiban objektifnya seperti apa dan lain sebagainya gitu. Jadi semuanya diatur pasal demi pasal. Terus pasal yang mengatur tentang deductible expense, tentang non deductible expense, terus pasal yang mengatur penghitungan pajak mulai dari pasal 21, ya kan, 22, 23, 24 gitu, 25, 26, terus pasal 28A, 29, kemudian pasal tarif-tarif pajak ya diatur di dalam pasal 17, kemudian pasal 31E untuk tarif pajak WP badan, ya, wajib pajak badan yang lebih dari di atas 4,8 miliar, ya, sampai dengan 50 miliar dan di atas 50 miliar seperti itu. Nah, itu semuanya diatur di dalam undang-undang. Begitu pula dengan PPN dan PPNBM, terus pajak daerah dan retribusi daerah. Terus ada undang-undang pengadilan pajak, terus ada undang-undang pemeriksaan pajak, ya kan, dan lain sebagainya. Nah, jadi semuanya diatur, ya, teman-teman, seperti itu. Nah, terus kemudian ada delegasinya dan ada konsekuensi pada penerimanya, ya, karena semuanya diatur di dalam undang-undang, mau nggak mau kita harus melaksanakannya apa yang sudah didelegasikan seperti itu, ya. Nah, terus kemudian kalau untuk melimpahkan tanggung jawab sudah pasti adanya namanya mandat, tanggung jawab dipegang oleh pemberi. Oke, nah itu jadi kurang lebih filosofinya seperti itu, ya. Oke. Nah, terus kemudian wewenang perpajakan. Nah, seperti yang kita ketahui, ya, perpajakan itu juga ada wewenangnya. Ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif, ya. Nah, jadi kalau eksekutif itu yang pastinya sudah melaksanakan birokrasinya, ya enggak? Terus yang membuat membuat peraturan seperti itu, ya. Betul kan? Oke, terus kemudian kalau
legislatif ya, udah pasti nanti ada namanya peradilan kuasi ya, seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman semua ya. Nah, jadi begini. Oke. Nah, kemudian wewenang perpajakan tadi mengeluarkan keputusan atau ketetapan ya. Nah, terus menerbitkan sebuah peraturan. Oke, nah artinya ini ada melakukan perbuatan material. Nah, kita kemarin udah belajar kan kepatuhan pajak material gitu kan. Nah, salah satunya apa? Adanya tadi tentang peraturan perundang-undangan perpajakan yang harus dijalankan oleh wajib pajak seperti itu. Oke, nah ini dasar pemikirannya diawali dari pemungutan pajak yang tidak sesuai dengan undang-undang sehingga muncul namanya ketidakadilan dalam masyarakat. Nah, makanya timbul sebuah sengketa perpajakan antara siapa? Antara wajib pajak dengan pejabat. Nah, maka perlu dilakukan pemeriksaan ulang secara vertikal dan berjenjang. Nah, kemudian dilakukan sebuah pemeriksaan secara menyeluruh. Nah, jadi begitu ya timbul dasar pemikiran dari sengketa pajak ini, betul kan? Ya, jadi sudah jelas nih, mungkin salah perhitungan tadi yang saya bilang, mungkin bisa jadi salah penginputan pada saat mengisi SPT tahunan, gitu, salah menghitung, ya kan, salah kode mungkin kan, salah kode pembayaran, salah kode penginputan dan lain sebagainya, macam-macam, ya. Oke. Nah, terus apa saja sih ya ketentuan-ketentuan yang mengatur ya atau yang termasuk dalam sengketa perpajakan? Yang pertama adalah nih ya, undang-undang yang terkait apa saja? Tadi ada KUP ya, ketentuan umum tata cara perpajakan. Nah, ini dia dalam pasal 2 ya itu berkenaan dengan NPWP, nomor pokok wajib pajak. Nah, di pasal 3 itu berkenaan dengan SPT atau surat pemberitahuan. Oke, di sini ada yang sudah punya undang-undang perpajakan, baik e-booknya atau bukunya? Sudah, Bu. Oke, nanti kalau misalkan ini nanti saya berikan deh undang-undang ya, cuma sampai yang cipta kerja. Nanti saya kirim deh di grup ya. Itu ada beberapa sih yang undang-undang KUP, PPH, pengadilan pajak, terus pajak daerah dan lain sebagainya. Nanti ada saya kirimin, kurang lebih ada 7 dokumen. Oke ya. Nah, terus lanjutkan di pasal 4 berkenaan tentang laporan keuangan. Ya. Jadi di pasal 8 nanti ada pembetulan. Oke, pembetulan SPT biasanya. Baik SPT massa maupun SPT tahunan. Itu baik orang pribadi maupun badan. Oke. Nah, terus kemudian ini nanti diatur lagi nih ya. Di pasal untuk yang SPT ya. SPT itu nanti bisa kemungkinan lebih bayar itu diatur di pasal 11, pasal 17B dan pasal 17C. Ya, kemudian ada surat ketetapan pajak ya. Ini 5 tahun ya. Itu diatur di dalam pasal 15, pasal 16 yaitu pembetulan. Oke. Nah, kemudian yang berkenaan dengan pasal 4 dan pasal 8 ya, itu nanti pasal 18 saat penagihan pajak ya. Misalkan ada di pasal 23, pasal 25 ini turunannya ya dari penagihan pajak, turunannya pasal 23, 25, 26, 27, 28, 29 dan 36. Nanti dibuka aja di undang-undangnya, ditandain aja ya di undang-undang KUP. Oke. Nah, terus kemudian ada undang-undang PPH. Selain KUP ada undang-undang PPH. Nah, biasanya nih undang-undang PPH kita mengenal istilah namanya subjek pajak orang pribadi, badan, BUT ya dalam negeri maupun luar negeri. Ini diatur di dalam pasal 2 dan pasal 4. Ya. Oke. Terus kemudian kalau misalkan wajib pajaknya menyelenggarakan norma penghitungan penghasilan neto NPPN itu diatur pasal 14 ya, atau penyelenggaraan pembukuan ini maksudnya ya, tipe.
Nah, terus kemudian pasal 17, ya itu tadi saya bilang ada tarif pajak, pasal 18 berkenaan dengan hubungan istimewa, terus pasal 22 ya transaksi impor ya kan mendorong pemerintah dan industri tertentu lainnya. Terus pasal 23 biasanya berkenaan dengan royalti. Oke. Nah, lalu ada undang-undang PPN. Jadi banyak nih ya. Nah, undang-undang PPN nanti teman-teman belajar khusus materi ini ya. Cuma ini saya hanya sebatas informasi aja. Ya, pasal 1 itu tentang barang kena pajak, ya penyerahan barang atau jasa kena pajak, ya pemanfaatan JKP, terus kemudian pengusaha kena pajak itu diatur pasal 1A, ya penyerahan BKP, atau pasal 4 itu tentang pengenaan PPN. Nah, pengenaan PPN ini nanti banyak, ada yang dilihat dari harga jual, ada DPP lain, ya kan, ada transaksi kepada bendaharaan, ya, terus ada transaksi kepada kegiatan membangun sendiri, ada aktiva yang tujuan semula tidak diperjualbelikan, terus transaksi yang berada di kawasan berikat, ya kan, di luar daerah PBN dan lain sebagainya. Oke, ya. Nah, terus kemudian ada pasal 11, ini berkenaan tentang saat berutangnya pajak. Nah, terus pasal 13 nanti bercerita tentang faktur pajak. Oke, dan pasal 16B itu tentang pajak yang tidak dipungut. Ya, nah ini biasanya pajak-pajak yang tidak dipungut ini bisa jadi ya, atau pajak yang mendapatkan fasilitas nanti pasal 16E ya, pajak penjualan barang mewah. Jadi yang tidak dipungut misalkan tidak ada kegiatan transaksinya tidak ada hubungannya dengan kegiatan usahanya, misalkan seperti itu. Atau bisa jadi tadi transaksinya berada di kawasan berikat dan lain sebagainya. Misalkan contohnya gitu. Nah, lalu ada undang-undang kepabeanan. Ini berkenaan dengan cukai ya. Kepabeanan. Oke. Ini diatur di pasal 2A, 15, 16, 17, 25, 26, 40, dan 93 sampai dengan 95. Ya, biar kalau pasal 92A ini berkenaan dengan wewenang khusus, ya, terus kemudian klasifikasi barang nilai pabean. Oke, nanti juga ini kita belajar di mata kuliah khusus ya, nanti ada kepabeanan dan cukai. Oke, nah lalu ada undang-undang pajak daerah ya. Ini yang mengatur tentang pajak daerah ya, baik tingkat 1 maupun tingkat 2 ya. Oke. Jadi bisa jadi ini menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan ada kegiatan ekspor impor misalkan seperti itu. Nah, pajak dan retribusi tidak menyebabkan ekonomi biaya yang tinggi. Nah, ini begini alur dari undang-undang pajak daerah. Ya, nah jadi kesimpulannya ya kan sudah pasti ya kita punya dasar negara yaitu undang-undang kan, undang-undang 45. Nah dalam pajak itu diatur di dalam pasal 23A begitu kan. Nah tapi bisa juga ya nanti teman-teman buka lagi di undang-undang 45 itu ada pasal 20, 23A, 24 dan 25 ya, mudah-mudahan masih ingat. Nah, terus ada Undang-Undang Pokok Kehakiman, ini tentang kekuasaan kehakiman. Nah, terus tadi ada Undang-Undang PT-UN, ada Undang-Undang Kepabeanan, Undang-Undang Cukai ya, lalu ada Undang-Undang KUP ini ya, KUHP, PPH, PPN, dan Bea Materai. Ya, nah ini jadi kesimpulan dari yang tadi saya jelaskan. Oke, nah jadi ya semua itu dilakukan ya, semua tindakan yang tadi itu berdasarkan undang-undang, baik tindakan administrasi ya, rejeling ya, base checking, material ya, terus kemudian artinya adalah ya bahwa membayar pajak ini adalah merupakan kewajiban kenegaraan, betul kan, karena kan sifatnya dipaksakan seperti itu ya. Nah, terus institusi pengawasan tindakan administrasi ini diatur di dalam peradilan kuasi. Ya, terus peradilan dengan kekuasaan kehakiman, peradilan khusus.
Oke, nah ini semuanya adalah ya bagian dari siklus penyelesaian sengketa pajak tadi. Betul kan? Nah, kurang lebih seperti ini. Ya. Oke. Nah, dasarnya adalah dari tindakan berdasarkan undang-undang, kemudian dilakukan sebuah tindakan administrasi, ya kan, rejeling, checking, ya, material. Nah, terus kemudian dikatakan bahwa membayar pajak ya merupakan sebuah kewajiban kenegaraan. Nah, institusi yang mengawasi tindakan administrasi itu adalah peradilan kuasi. Nah, kemudian dari situ peradilan negara, ya kekuasaan kehakiman, ada peradilan khusus juga yang menangani sengketa pajak tersebut. Oke. Nah, oke. Ini minggu depan ya saya jelasin untuk filosofinya. Jadi saya skip aja karena minggu depan kita belajar tentang reformasi perpajakan. Ya, jadi ini saya skip, maaf. Maksudnya tadi mau di end show dulu. Oke aja ya. Aku keluar. Oke. Sebentar. Ini. Upaya hukum SPH. Ini udah ya yang penagihan pajak kemarin kita udah ya. Terus sebentar, Ibu lupa tuh halaman berapa ya. Nah, nih mulai di sini. Oke. Nah, kita bahas tentang sengketa pajaknya langsung. Oke. Ini teman-teman disimpan aja file yang ini soalnya nanti bermanfaat kok pada saat teman-teman belajar tentang mata kuliah MP3. Saya lupa tuh. Sekarang nama mata kuliahnya apa? Karena ada kurikulum baru kan. Ya. Nah, ini keberatan. Kita kemarin udah belajar bahwa keberatan adalah terhadap suatu surat ketetapan pajak atau penetapan tarif dan nilai pabean. Nah, fokusnya kepada penghitungan pajak yang dikoreksi, ya. Lalu muncul sebuah namanya sanksi administrasi. Nah, kemudian diajukan melalui surat permohonan kepada pejabat perpajakan. Betul kan? Kalau kita mengajukan sebuah keberatan atas SKP, ya. Nah, lalu wajib pajak mengajukan melalui surat permohonan kepada pejabat perpajakan atau pemotongan pemungutan pajak oleh pihak ketiga. Ya, itu prosesnya ya. Nanti kalau ditanya bagaimana prosesnya keberatan ya teman-teman itu tadi ya. Nah, bagaimana penyelesaian masalah perpajakan? Kita lihat sini. Kita lihat nih, jika SPT-nya benar, lengkap dan jelas ya. Lalu kemudian dilakukan sebuah pemeriksaan, verifikasi aja sih sebenarnya ya. Nah, lihat nanti SPT benar, lengkap dan jelas ya. Ini dianggap tidak disampaikan. Oke. Lalu muncul nanti ada LLPP, KKP, SPHP, PA, QAS dan SKP. Nah, pada saat telah terjadinya pemeriksaan ya, seperti itu. Nah, ini disebut sebagai penyelesaian administrasi. Oke. Ya, ini semua. Nah, coba kita lihat lagi. Kalau orang pribadi yang sudah memiliki NPWP, maka memiliki kewajiban untuk melakukan pelaporan SPT setiap tahunnya. Ya enggak? Nah, misalkan nih nanti udah mau closing nih ya akhir tahun. Nah, jangan lupa tuh, nanti semuanya wajib pajak orang pribadi maupun badan itu harus melaporkan SPT tahunan ya. SPT tahunan PPh-nya. Itu pajak penghasilannya. Ya, kalau SPT masa kan dilaporkan setiap bulan sesuai dengan transaksinya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian adanya pemeriksaan. Terus ada SPHP, ya, terus ada PA. Nah, terus ada SKP, ada SPT. Nanti surat ketetapan dari hasil pemeriksaan pajak itu ya. Terus kemudian nanti ditetapkannya apa nih? Surat ketetapan pajaknya apakah kurang bayar tadi, kurang bayar tambahan, lebih bayar, dan lain sebagainya. Misalkan gitu. Nah, jika tadi yang saya bilang, kalau wajib pajak merasa tidak menyetujui, ya boleh dia mengajukan sebuah keberatan tadi ya,
banding maupun gugatan. Nah, jadi berawalnya itu dari situ. Nah, diawali dari namanya pemeriksaan dulu. Atas apa pemeriksaan ini? Atas SPT tadi yang dilaporkan oleh si wajib pajak. Sudah benar, sudah lengkap, dan sudah jelas. Tapi begitu dilakukan pemeriksaan, ternyata ada kejanggalan, gitu kan? Tujuan dari pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan, gitu kan? Untuk menguji kepatuhan wajib pajak. Nah, tujuannya itu. Sebenarnya dilakukan sebuah pemeriksaan itu orang cuma verifikasi aja kok, udah benar belum nih yang dihitung, gitu kan? Terus udah benar belum nih yang ditempatkan di dalam SPT itu, gitu, yang diisi di dalam SPT itu, udah benar belum pajak yang dibayarnya dan sebagainya. Jadi hanya sebuah verifikasi aja. Oke, ya demikian. Oke, nah tadi adanya SKP timbullah gugatan, banding dan gugatan. Nah, jadi apa sih sebenarnya fungsi SKP itu, gitu kan? Surat ketetapan pajak itu. Nah, kalau teman-teman ini ketahui bahwa adanya sarana untuk melakukan koreksi fiskal terhadap wajib pajak tertentu yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan atau kewajiban material dalam memenuhi ketentuan perpajakan. Contohnya gini misalkan. Kan kalau di Undang-Undang PPH kita mengenal istilah non-deductible expense dan deductible expense, ya. Itu diatur di dalam pasal 6 ayat 1 dan pasal 9 ayat 1. Pasal 9 ayat 1 itu adalah biaya-biaya ya yang tidak boleh menjadi pengurang penghasilan bruto atau non-deductible expense. Ya, jadi pasal 6A sebaliknya seperti itu. Nah, jadi memang ada beberapa biaya-biaya yang enggak dibolehkan, diizinkan oleh pajak gitu maksudnya. Misal gini, secara akuntansi itu disebutnya sebagai komersial, laporan keuangan komersial kalau di dalam perpajakan. Nah, secara komersial atau secara akuntansi, ya semua biaya apapun itu, mau ada buktinya, ada kwitansinya atau ada faktur pajaknya atau enggak ada, misalkan nih enggak ada kwitansinya, enggak ada bukti daftar nominatifnya, ya itu boleh diakui menjadi sebuah biaya, boleh menjadi pengurang dari penghasilan brutonya. Nah, tapi di dalam pajak itu tidak boleh, maka dilakukan sebuah namanya koreksi fiskal. Nah, koreksi fiskal ini nanti ada koreksi fiskal positif sama negatif. Kalau positif itu akan menambah penghasilan kena pajak. Kalau negatif itu kebalikannya gitu. Nah, jadi tadi ada pasal-pasal yang mengatur tentang koreksi fiskal ini gitu. Nah, contoh sederhananya deh biar teman-teman nggak bingung. Contoh nih, misalkan Eka beli komputer ya atau Eka beli laptop misalkan. Nah, itu seharga 25 juta. Oke. Nah, terus karena Eka lupa naruh invoice-nya ya, maka sama bagian keuangan nggak apa-apa dicatat aja, dibuat berita acara misalkan gitu, bahwa tanggal 20 Desember dilakukan pembelian satu buah laptop misalkan gitu kan, merek apa misalkan MacBook Pro gitu kan 14 inch senilai 25 juta gitu. Nah, dibuat berita acara karena tadi Eka kehilangan invoice-nya atau lupa naruh invoice-nya di mana. Nah, itu secara komersial atau secara akuntansi itu boleh menjadi pengurang. Ya, boleh diakui. Nah, tapi di dalam pajak itu tidak boleh. Walaupun sudah ada berita acaranya, tapi invoice atau daftar nominatifnya tidak ada, itu tidak boleh menjadi pengurang penghasilan brutonya. Nah, maka perlu dilakukan koreksi fiskal positif. Jadi yang 24 juta itu nggak boleh dimasukkan di dalam pajak gitu untuk menghitung laporan laba rugi fiskalnya nanti. Makanya perlu dilakukan sebuah koreksi fiskal. Itu contoh sederhananya begitu. Atau contoh lagi ya, sekarang gini, kan
misalkan nih direksi ulang tahun. Nah, terus mengadakan jamuan atau makan-makan gitulah ya. Yuk makan-makan yuk di resto mana misalkan gitu. Nah, yang diajak ini cuma level middle aja nih. Level middle berarti kan manajer ya. Level bottomnya itu nggak diajak staffnya maksudnya ya, nggak diajak tuh gitu. Nah, ini tuh nggak boleh menjadi pengurang gitu. Tapi secara komersial boleh. Nah, di dalam pajak kok kenapa Bu nggak boleh? Nah, kalau di dalam pajak bolehnya apabila ya makan-makan itu dilakukan untuk seluruh karyawan. Nah, itu baru boleh. Gitu. Baru boleh. Ya selama masih dalam batas kewajaran nilainya. Gitu. Itu boleh. Nah, tapi kalau tadi hanya sebagian, hanya di level middle saja, itu nggak boleh. Itu contoh sederhananya begitu. Nah, jadi terlalu ada sebuah perbedaan antara akuntansi dengan pajak, terutama dalam pelaporan keuangan. Seperti itu ya contoh sederhananya. Oke. Nah, terus sarana untuk mengenakan sanksi administrasi. Tadi karena ada kesalahan pada saat dilakukan pemeriksaan, kan pemeriksaan itu adalah verifikasi atau koreksi ya kan. Lalu dikenakan sanksi nih administrasi perpajakan. Sanksinya apa? Tadi saya bilang ada bunga, ada denda, ada kenaikan ya kan, tergantung case-nya, tergantung hasil temuan di lapangan, temuan dari pelaporan SPT si wajib pajak tersebut. Ya, oke. Nah, terus kemudian ada sarana administrasi untuk melakukan penagihan pajak. Oke, minggu lalu kita udah belajar tentang penagihan pajak kan, teman-teman udah tahu alurnya, ya enggak? Jadi ada langkahnya ya kan, ketika surat ketetapan pajak disampaikan ke wajib pajak, tapi wajib pajak tidak merespon, maka dilakukan sebuah surat teguran gitu kan, surat teguran atau surat peringatan. Nggak digubris juga, ada surat apa lagi setelah itu? Ada yang masih ingat? Coba, ada apa lagi prosesnya setelah surat teguran? Surat tagihan bukan, Bu? tagihan apa? Tagihan paksa. Iya, surat paksa. Betul, Eka. Namanya surat paksa. Ya enggak? Nah, surat paksa kan nanti ada prosesnya, betul kan? Enggak digubris juga. Dilakukan apa? Penyitaan gitu kan? Dilakukan penyitaan. Nah, nanti dilihat nilainya berapa nih utang pajaknya gitu kan? Nah, kalau utang pajaknya misalkan perusahaannya memang nggak mampu, wah besar nih, di atas 200 juta misalkan. Nah, penyitaan lalu dilakukan sebuah pelelangan. Seperti itu ya, jadi prosesnya untuk melakukan sebuah penagihan pajak. Oke. Nah, terus kemudian tadi apabila ada kelebihan pajak dalam hal lebih bayar ya. Nah, maka jumlah ya memberitahukan jumlah pajak yang terkena. Jadi kalau ada kelebihan pembayaran pajak ya pastikan diinformasikan dalam surat ketetapan pajak lebih bayar ya kan. Nah, nanti lebih bayar ini tinggal memilih saja nih wajib pajaknya mau dikompensasikan pajaknya atau mau direstitusi. Kalau direstitusi artinya dikembalikan nanti ke wajib pajak. Jadi dalam hal ini ya, kalau restitusi adalah bahwa negara memiliki utang kepada si wajib pajak sehingga nanti negara mengembalikan sejumlah kelebihan pajak tersebut. Nah, ini juga sudah pernah saya bahas ya di beberapa pertemuan sebelumnya. Oke, nanti dicek lagi aja videonya. Ya, terus kemudian ada sarana untuk memberitahukan jumlah pajak yang terutang. Jadi, jumlah pajak yang terutang yang sebenarnya itu seperti apa? Ya tadi pada saat setelah kita melakukan penghitungan, ya enggak? Terus penyetoran, terus pelaporan. Begitu kan tahapannya seperti itu. Karena kan kita sistemnya pemungutan pajaknya self assessment, ya enggak? Menghitung sendiri, ya enggak? Mengisi SPT sendiri, terus membayar sendiri dan seterusnya. Semuanya dilakukan secara sendiri. Oke.
Ini jenis-jenis SKP ya, ada SKP KB, ya, terus SKP KBT, ya. Nah, ini udah saya jelaskan juga ya beberapa pekan lalu, SKP LB, ya, dan SKP N atau SKP nihil, ya. Oke. Nah, terus apa sih? Nah, SKP KB. Jadi kewenangan DJP, ya, wajib pajak tidak membayar semestinya. Tadi ada kurang bayar. Nah, dasarnya ini dasar pemeriksaan atau keterangan lain ini disampaikan nanti dalam secara konkret gitu. Terus tidak memenuhi kewajiban formal maupun material. Ya, kalau untuk dasar ini ya, keterangan lain itu hasil konfirmasi dari faktur pajak misalkan. Ya, ada bukti pemotongan. Nah, kalau tidak memenuhi kewajiban formal atau material, pembatasan koreksi fiskal 5 tahun. Oke, contohnya seperti itu. Nah, terus surat tagihan pajak nih. Surat tagihan pajak apa? Ya, surat ketetapan pajak yang diterbitkan dalam hal apa aja, misalkan pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. Betul kan? Nah, terus kemudian dari hasil penelitian, SPT terdapat kekurangan pembayaran pajak akibat salah tulis atau salah hitung, misalkan gitu. Ya. Nah, jadi surat tagihan pajak contohnya gini. Tahun ini saya nggak melaporkan SPT tahunan saya, tahun 2020 kemarin, ya kan. Terus kemudian tiba-tiba nanti datang tuh surat tagihan pajak. Ya, berarti saya kena denda, ya enggak? Karena kan saya nggak melaporkan SPT tahunan saya, gitu kan. Kena denda sebesar 100.000 karena saya adalah wajib pajak orang pribadi. Kalau badan itu 1 juta ya untuk SPT tahunannya. Tapi kalau SPT massa ya itu 500.000. Itu misalkan seperti itu contohnya. Gitu ya. Nah, bisa jadi misalkan ada kesalahan nih dalam salah tulis angka misalkan pada saat pelaporan SPT atau salah hitung. Nah, terus kemudian melakukan pembetulan wajib pajaknya, kena sanksi, bukan punya adik, kena sanksi administrasi bunga, ya kan? Nah, 2% misalkan di aturan yang lama ya sebelum undang-undang HPP, sebelum undang-undang Cipta Kerja. Ya, di aturan lama 2% kenanya. Ya sudah tinggal hitung pada saat pelaporan SPT terakhir tanggal berapa sampai dengan dilakukan sebuah pembetulan. Tapi kalau misalkan wajib pajaknya belum melakukan pembetulan, terus kemudian dapat surat tagihan pajak, nah itu nanti dihitung sampai tanggal surat tagihan pajaknya diterbitkan. Gitu. Jadi dari batas akhir pelaporan SPT tahunan yang dilaporkan, misalkan wajib pajak badan itu kan 30 April tahun berikutnya gitu kan. Contoh lah pelaporan SPT tahunan badan untuk tahun 2020. Berarti kan nanti dilaporkannya paling lama itu 30 April 2021. Nah, ternyata karena lain hal ya badan WP badan tersebut melaporkannya misalkan bulan Mei, terlambat 1 bulan tuh, ya kan? Nah, terus kemudian udah dia lapor, ternyata ada kesalahan gitu kan? Setelah dicek-cek gitu kan, di cross check semuanya, salah hitung nih gitu kan? Udah dilakukan pembetulan, ya sudah. Dia kena sanksi berupa denda atas keterlambatan penyampaian SPT, terus dia kemudian kena sanksi administrasi berupa bunga karena ada kesalahan dalam menghitung pajaknya. Nah, tinggal hitung bulannya dari tanggal terakhir, batas akhir pelaporan SPT, berarti Mei kan mulai sampai dengan dia pembetulan, dilakukan SPT pembetulannya itu. Misalkan pembetulan dilakukannya bulan Januari, ya udah dihitung dari Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember sampai Januari, berarti 8 bulan. Seperti itu, misalkan contohnya ya. Nah, demikian kawan-kawan. Oke? Ya, baik. Nah, ini sebab diterbitkannya STP. Nah, PPh tadi ya, PPh dalam tahun berjalan tidak atau kurang
dibayar misalkan. Terus berdasarkan penelitian SPT terdapat kekurangan atau salah hitung misalkan, akibat salah hitung dan salah tulis. Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga. Oke, pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tidak tepat waktu gitu. Nah, terus pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP tidak mengisi faktur secara lengkap. Faktur pajak maksudnya ya. PKP melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak. Dan PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian pajak masukan. Nah, jadi ini sebab-sebabnya ya. Nanti kalau ada pertanyaan, sebutkan sebab diterbitkannya STP. Ya, teman-teman jawabannya seperti ini. Oke. Nah, jadi penyebab sengketa sebelum ada masalah dan setelah menjadi sengketa ya. Oke, kita lihat nih sebelum sengketa. Nah, diatur pasal 8 Undang-Undang KUP ya. Oke. Nah, terus ada penundaan pengangsuran, misalkan ada penundaan pengangsuran, pembetulan sebelum pemeriksaan, terus pengungkapan saat pemeriksaan, baru ada pengungkapan bukti permulaan. Oke. Ya. Nah, ini disebut nanti dapat sanksi administrasi 50-20%. Nah, ini sanksi kenaikan. Nah, tapi di Undang-Undang HPP ini berubah ya. Nanti saya berikan filenya. Itu berubah 0,5% dari ini gitu ya, nanti ada ininya. Oke, nah terus muncullah namanya sebuah tunggakan pajak. Nah, tunggakan pajak apabila tidak dilakukan pembayaran, tidak ada itikat baik ya dari wajib pajak, bisa juga dilakukan sebuah penyanderaan atau gizeling, atau pada saat ada proses penyanderaan, khawatir kemarin ya, minggu lalu saya bilang kalau wajib pajaknya tidak memiliki itikat baik, misalnya dia mau melarikan diri atau meninggalkan Indonesia, maka perlu dilakukan sebuah pencegahan. Nah, tentunya atas persetujuan dari Menteri Keuangan. Oke. Nah, terus misalkan pasal 16 ini ada pembetulan. Oke. Ya, pasal 25 ini berkenaan dengan keberatan. Dan pasal 36 ada pengurangan, penghapusan, dan pembatalan, dan mana yang sebaiknya dilakukan. Nah, nanti dilihat makanya case-nya, apakah ini pada saat pembetulan, keberatan, atau pengurangan, penghapusan, pembatalan. Oke, nah ini ya yang berlaku dalam Undang-Undang KUP. Oke. Oke, bentar. Bentar.
Ibu, mohon maaf, suaranya ke unmute. Iya, sorry. Kirain tadi saya ngomong sendiri berarti, maaf. Oke, jadi begitu ya kawan-kawan. Nih, satu ya. Jadi ya kita ketahui bahwa utang pajak itu dapat dihapus, betul kan? Apabila utang pajak tersebut sudah dilunasi oleh si wajib pajak atau sebab lain gitu kan. Sebab lain kan kemarin misalkan wajib pajaknya sudah meninggal dunia, terus tidak ada ahli warisnya maksudnya tidak ada dan lain sebagainya, gitu kan? Atau ahli warisnya tidak ditemukan keberadaannya di mana dan lain sebagainya, gitu kan kemarin sebab lain. Oke. Nah, bisa juga atas untung rugi ini yang berkenaan dengan pasal 36 ini bisa juga nanti SKP-nya dibatalkan. Nah, sehingga tidak dapat diajukan upaya administrasi maupun haknya gitu. Nah, itu semuanya adalah wewenang dari DJP. Ya, ini upaya dari administrasinya. Oke. Nah, nanti atribusinya apa? Adanya keputusannya apa gitu kan? Keputusannya misalkan kalau ada keputusan berarti berkenaan di bidang perpajakan dan keputusan administrasi. Nah, kalau tidak disetujui oleh WP, yang kemarin saya bilang misalkan atas SKP tersebut, ya kan? Ada keputusannya di bidang perpajakan, misalnya bayar sanksi, terus SKP diterbitkannya namanya SKPKB-T misalkan, terus kena putusan administrasinya misalkan dikenakan sanksi gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan di sini WP tidak setuju, maka boleh dilakukan sebuah keberatan. Oke, keberatan ya jangka waktunya nih dari SKP diterbitkan ya 30 ditambah 7 hari, kemudian adanya penundaan pengasuran gitu kan. Nah, terus ada materinya dan keabsahan tanggal diterimanya. Oke. Ya, coba perhatikan. Nah, wajib pajak mengikuti pemeriksaan pajak dengan baik. Nanti dilihat nih, apakah masih di ranah pasal 23 atau pasal 25 sampai 26 Undang-Undang KUP. Nanti dilihat ranahnya di mana pasalnya. Nah, terus siapa yang menandatangani SKP itu? Ya. Nah, apa sih sebenarnya dasar hukum yang benar itu? Itu apakah penghitungannya sudah benar? Menentukan upaya administrasi yang benar atau keputusan untuk menyerahkan kasus. Nah, jadi kita lihat nih ranahnya dulu pada saat dilakukan pemeriksaan pajak ya dengan baik. Ini kan wewenang Fiskes ya enggak? Nanti siapa nih yang menandai SKP? Ya udah pastikan dari Dirjen Pajak ya enggak? Direktur Jenderal Pajak ya menunjuk kepada pejabat untuk menandatangani SKP tersebut. Nah, nanti dicek lagi dasar hukumnya udah benar belum nih atas pemeriksaan ini. Gitu. Ada di pasal berapa? Gitu dicek dulu. Nah, nanti dicek udah benar belum perhitungannya. Gitu. Terus upaya administrasinya udah benar belum? Apakah tadi administrasi berupa sanksi, sanksinya berupa bunga atau denda tadi dan lain sebagainya. Gitu. Oke. Ya, ini nanti bisa dibaca sama teman-teman ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan diskusinya. Nah, kemudian, tadi kan apabila wajib pajak merasa tidak menyetujui, maka dia boleh mengajukan sebuah keberatan. Nah, ini muncul nih tahapan pertama. Upaya administrasi tahapan pertama yang dilakukan oleh wajib pajak yaitu adalah keberatan. Keberatan terhadap apa? Suatu surat ketetapan pajak, ya. Nah, kita lihat fokusnya kepada penghitungan pajak yang dikoreksi dan sanksi administrasi. Nah, jadi materinya adalah itu, penghitungan pajak yang dikoreksi, yang diperbaiki oleh si Fiskes dan sanksi administrasi yang diberikan oleh Fiskes di dalam SKP tersebut, gitu. Nah, kemudian diajukanlah melalui surat permohonan kepada pejabat tata usaha negara. Oke, buat tuh suratnya, tulis tangan dalam berbahasa Indonesia ya dengan alasan-alasan mengajukan surat permohonan tersebut seperti itu.
Nah, atau pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga. Nih khusus untuk yang pot-put ya, PPA pasal 21 ya, 23, 22 misalkan gitu. 24, 26, 4 ayat 2, PPA pasal 15 dan seterusnya. Nah, terus penyelesaiannya bisa secara internal. Yang pertama boleh dilakukan pembetulan agar tidak ada sengketa pajak gitu kan. Misalkan kalau kesalahan itu manusiawi, betul nggak? Mungkin hilaf, melihat angka gitu kan, lihat salah input dan lain sebagainya. Nah, sehingga dikeluarkan oleh DJP atau yang ditunjuk gitu ya. Contohnya seperti itu. Nah, itu penyelesaian sengketa secara internal. Oke. Nah, jadi kesimpulannya adalah hak WP untuk disetujui atau menolak. Jadi keberatan itu kan pengajuan surat keberatan, pernyataan tidak setuju atau menolak ya. Pokok sengketa baik formal atau material ya. Terus alasan-alasannya yang jelas. Nah, jadi maksudnya gini. Jadi apakah ya keberatan ini diterima atau ditolak itu nanti menjadi keputusannya si kantor pajak atau DJP ya. Jadi keberatan ini kan diajukan oleh wajib pajak dengan menyatakan bahwa dia tidak setuju ya atau menolak atas keputusan yang diberikan oleh Fiskes pada saat dilakukan pemeriksaan ya, baik formal maupun material. Nah, kemudian di dalam surat itu, surat pengajuan itu dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang ada. Misalkan kalau dia ada diterbitkan SKPKB itu dilampirkan. Terus ada SPHP ya, surat apa namanya, pemberitahuan hasil pemeriksaan yang diberikan oleh kantor pajak di mana WP tersebut ya. Terus ada surat setoran pajak ya, SPTNP, SPCP ya kan, atau surat bukti jaminan. Jadi itu dilengkapi dokumennya. Terus surat-surat penting lainnya sebagai alat bukti. Nah, terus lihat jangka waktu tanggal pengiriman amplop pengiriman sebelum keberatan wajib pajak dapat diminta penjelasan. Jadi dilihat tadi diterbitkannya SK PKB itu ya kan ada jangka waktunya. Pada saat pada saat rapat ya SPHP itu ya dia boleh mengajukan keberatan atau tidak dan lain sebagainya. Ya, contohnya begitu. Nah, terus misalkan nih, ya, pembetulan SPT, ini pasal 16, atas permohonan wajib pajak atau karena jabatannya, Direktur Jenderal Pajak dapat membetulkan SKP, STP, ya, SK pembetulan, SK keberatan, SK pengurangan sanksi administrasi, SK penghapusan sanksi administrasi, SK pengurangan ketetapan pajak, SK pembatalan ketetapan pajak, SK pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, atau SK pemberian imbalan bunga yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Oke, dasarnya ini ya, kenapa terjadi pembetulan. Oke. Nah, karena tadi kan muncul sebuah keberatan, sudah pasti nanti kan ini maju ke dalam peradilan perpajakan. Nah, jadi apa sih peradilan kuasi perpajakan itu gitu kan? Yaitu entitas dari lembaga di bawah suatu badan administrasi keuangan yang diberikan kewenangan dalam proses dan tata cara untuk memeriksa dan memutus masalah keberatan terhadap suatu ketetapan di bidang perpajakan secara objektif, untuk mendapatkan kesimpulan dalam bentuk keputusan sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan. Oke, ya. Nah, jadi itu alur dari sebuah keberatan, ya. Kalau kita lihat di sini, jadi keberatan itu muncul karena adanya ketidaksetujuan wajib pajak atas ketetapan Fiskes yang secara material dituangkan dalam SKP. Nah, makanya perlu adanya suatu upaya administrasi yang dilakukan oleh wajib pajak
sesuai dengan Undang-Undang KUP pasal 25 dan 26 dan diajukan ke DJP. Tadi alurnya ya, seperti yang di sebelumnya. Ini kesimpulannya. Oke. Nah, ini tentang keberatan. Oke. Ya, nanti bisa dibaca ini. Memang kalau membahas ini terlalu panjang, konkret, jadi nggak cukup satu kali pertemuan saja gitu ya. Oke, nanti pengajuan keberatan pajak dalam bentuk, nah ini produknya ya, ada SKP KBT, SKPN, SKPL, ya kan. Terus ada pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga. Nah, ini syaratnya, nanti kalau ada pertanyaan, apa saja syarat surat keberatan itu ya? Surat keberatan wajib memenuhi syarat yang pertama diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, mengemukakan jumlah pajak yang terutang ya, atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, atau jumlah rugi menurut perhitungan wajib pajak, dengan disertai alasan-alasan yang menjadi dasar penghitungan dan dilampirkan dengan fotokopi surat ketetapan pajak, bukti pemungutan atau bukti pemotongan. Nah, ingat, satu surat keberatan hanya diajukan untuk satu surat ketetapan pajak. Misalkan kalau wajib pajak dapat SKP lebih dari satu, maka tidak boleh digabungkan untuk mengajukan suatu keberatannya. Jadi satu surat keberatan diajukan hanya untuk satu SKP saja. Oke. Nah, ditandatangani oleh wajib pajak ya dalam hal surat keberatan, bukan ditandatangani oleh bukan wajib pajak. Surat keberatan tersebut harus dilampirkan dengan surat kuasa khusus sebagai yang dimaksud dalam pasal 32 Undang-Undang KUP. Misalkan gini, wajib pajak untuk pelaporan pajaknya, pengurusan pajaknya, misalkan diurus oleh konsultan pajak atau ada kuasa hukumnya gitu kan, kuasa hukum pajaknya, ya udah berarti harus membuat surat kuasa wajib pajaknya gitu, memberi kuasa misalkan kepada direktur utama atau direksi atau kepada konsultan pajak ya dan lain sebagainya, misalkan gitu. Oke. Nah, ini surat keberatan tadi ya sudah saya jelaskan sama dengan syaratnya. Ini lanjutannya, ditandatanganinya ya dan lain sebagainya. Prosedurnya ya, ini juga sama tadi seperti yang tadi saya jelaskan. Oke. Nah, cara penyampaiannya bisa disampaikan secara langsung ya ke kantor pelayanan pajak ya, tempat si WP terdaftar dan atau PKP dikukuhkan melalui penyampaian secara langsung misalkan, atau bisa juga melalui pos, nanti kan ada resinya tuh ya, atau melalui ekspedisi ya gitu, jasa kurir misalkan kayak Gojek kan sekarang udah ada ya, GoSend dan sebagainya, atau melalui e-filing ya, melalui ASP itu jasa pajak ya yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Nah, ini banyak nih, ada Ortex, ada Klik Pajak, terus ada apa ya? Saya lupa. Online pajak ya dan lain sebagainya. Itu ASP namanya ya. Oke. Kemudian diberikan tanda penerimaan. Ya, ini penyampaian surat keberatan melalui pihak ketiga tadi ya, udah saya jelasin ini. Ini cuma di dalam bentuk diagram atau grafik ya. Nah, apabila surat keberatan tidak dapat dipertimbangkan, maka surat keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 atau 4 atau pasal 4 ayat 1, surat keberatan yang tidak dapat dipertimbangkan diberitahukan secara tertulis melalui penyampaian surat pemberitahuan ya, bukan merupakan keputusan atau tidak dapat diajukan banding. Nah, jadi apabila surat keberatan itu sudah diajukan oleh wajib pajak, terus kan dipelajari sama Fiskes gitu kan, dipelajari ternyata tidak memenuhi persyaratan, seperti yang tadi kita jelaskan tuh di atas ya. Nah, terus tidak memenuhi persyaratan, nah kemudian diberitahukan nih dari Fiskes ke wajib pajak.
bahwa melalui surat pemberitahuan ini ya, ini bukan merupakan keputusan, hanya pemberitahuan bahwa surat keberatan Anda ditolak karena masih ada persyaratan yang kurang, sehingga Anda ya tidak dapat mengajukan banding dalam hal ini. Gitu. Ya berarti kan ada kesalahan, ya mungkin buktinya nggak lengkap. Tadi kan karena harus dilampirkan dengan dokumen-dokumen ya enggak sebagai alat bukti. Mungkin bisa jadi nggak lengkap, makanya satu syarat saja yang kurang satu ya, itu akan dibilang tidak atau belum memenuhi persyaratan dari surat keberatan tersebut. Oke. Ini sanksinya ya, ini masih yang undang-undangnya lama, kalau di undang-undang HPP udah berubah ya. Oke, nanti bisa dibaca lagi ya kawan-kawan di surat yang tadi dokumen yang saya sudah share ya. Kalau di dalam Undang-Undang HPP untuk keberatan itu ya ada di halaman berapa nih? Sebentar. Ini tuh halaman 22, nanti coba dicek ya. Itu ada di bagian materi yang ketiga bahwa keberatan di Undang-Undang KUP yang lama itu adalah 50% kan. Nah, di Undang-Undang HPP itu menjadi 30%. Nah, kalau banding di Undang-Undang yang lama itu 100% ya, itu menjadi 60% sekarang. Misalkan gitu ya. Oke. Itu sanksi atas keberatan. Jadi ini ya, tadi kalau tidak memenuhi syarat berarti bukan surat keberatan disebutnya. Oke, nah ini peradilan kuasi tadi diatur dalam pasal 25 Undang-Undang KUP atau di pasal 23 ya. Diperlukan pada saat dilakukan pengajuan ya, misalkan pembukuannya, catatan, data, informasi atau keterangan lain yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan ya, dengan tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan kecuali pembukuan catatan, data, informasi atau keterangan lain tersebut berada di pihak ketiga dan belum diperoleh wajib pajak pada saat pemeriksaan. Belum. Nah, itu tadi ya proses dari keberatan. Oke. Nah, misalkan gini. Ya, misalkan keberatan, pada hasil keberatan ya, terus wajib pajak, maksudnya gini, sudah diterbitkan surat keberatan ya kan, terus wajib pajak masih belum menerima hasil keputusan keberatan tersebut, nah maka wajib pajak boleh nih mengajukan banding gitu. Tahapannya ya, kan ada upaya hukum di sini ya, ada upaya hukum. Nah, misalkan gini ya, ini sudah terjadi nih proses keberatan. Ya, kita dasarnya dilihat ya. Oke, nanti ada keputusan bersifat final dan mengikat. Dasar hukumnya ini ya, tergantung case-nya. Misalkan keberatan atas SKPKB apa nih, gitu kan. Misalnya apakah SPT masa PPN atau ke SPT tahunan PPH atau tentang kepabeanan atau cukai ya kan, atau tentang pajak daerah. Jadi tergantung case-nya seperti apa. Oke. Nah, jangka waktu pengajuan keberatan itu 3 bulan mengenai penghitungan pajak dan persandingan atau matriksnya. Nah, terus jangka waktu keputusan keberatan itu dihitung sejak diterima atau tanggal pos ya. Tanggal pada saat pengiriman ya, seperti itu. Nah, keputusan keberatan apabila tidak setuju boleh mengajukan banding. Ya, nanti pada saat mengajukan banding enggak setuju juga nih, ada upaya administrasinya ya, atau keputusan atau ketetapannya enggak setuju juga. Silakan boleh mengajukan gugatan atau langsung ke PK juga boleh. Gitu. Ya, jadi ada tahapannya. Oke. Nah, itu proses dari sengketa pajak ya. Jadi kalau kita lihat yang dapat disengketakan adalah keputusan pejabat yang dapat dibanding atau digugat. Siapa yang bersengketa? Pemerintah.
Misalkan dalam hal ini Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, Gubernur, Bupati, Wali Kota, atau pejabat yang ditunggu. Karena tadi tergantung dari kasus pajaknya apa. Apakah pajak pusat, ya, pajak daerah tingkat 1 atau tingkat 2. Jadi tergantung kasusnya gitu. Nah, siapa yang bersengketa? Wajib pajak. Misalkan bisa wajib pajak individu, ya kan, BUMN atau BUMD, atau Hasing, ya kan, BUT, perwakilan dagang, atau PKP non PKP. Oke, nanti teman-teman bisa baca pengertian banding dan gugatan ya. Ini diatur di dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak ya, nomor 14 tahun 2002 ya. Banding merupakan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh WP atau penanggung pajak PP ya terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sedangkan gugatan itu di pasal 1 angka 7 ya adalah sebagai bukti gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Oke. Yang dapat diajukan banding biasanya tadi ada keputusan atau penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dalam rangka pelaksanaan undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa. Ada juga banding akibat upaya hukum oleh WP terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Proses banding ya muncul karena ada sebuah keputusan keberatan. Nah, terus ada upaya hukum, terjadilah sebuah sengketa perpajakan yang nanti akan dilakukan pada saat di peradilan perpajakan. Oke. Nah, ini ya, misalkan upaya hukumnya apa? Nanti banding diatur dalam pasal 1 angka 6, pasal 35, 36 Undang-Undang Penagihan Pajak ya. Tadi terus pasal 36 ayat 4 masih menjadi pertanyaan hakim. Terus alasan banding diambil dari keputusan keberatan, kelengkapan dokumennya bagaimana dengan akta notaris dan sebagainya. Kemudian akta notaris dilegalisasi, dikirim melalui kantor pos ya. Oke, itu prosesnya. Nah, ini ada keputusan yang dapat dibanding ya, terus sengketa pajak ada upaya hukumnya nanti ketemu di dalam peradilan perpajak, di peradilan pajak, pengadilan pajak ya. Oke. Nah, ini apabila ya berpacu dengan waktu lebih ke yuridis dan prosedural. Terus atas pelaksanaan tersebut nanti baru diumumkan lelang. Karena tadi ya tahapannya tuh untuk penagihan pajak itu pada saat wajib pajak tidak ada itikat baik, tidak mempunyai uang untuk melunasi utang pajaknya, maka perlu dilakukan penyitaan. Penyitaan nanti dihitung besarannya sesuai dengan utang pajaknya ya. Nah, kalau misalkan itu sudah cukup, maka atas aset atau harta baik bergerak maupun tidak bergerak dilakukan sebuah lelang sesuai dengan nominal utang pajaknya gitu ya. Ini sudah saya jelaskan alasan-alasannya ya. Pengajuan gugatan tidak dipenuhi ya karena tidak dipenuhi ketentuan perundang-undangan dasar pasal 23 KUP atau salah prosedur, maka perlu dilakukan pelaksanaan penagihan pajak. Dasar hukumnya ada di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. Oke, begitu ya teman-teman, karena ini udah lewat waktunya ini. Maaf. Ya, nanti bisa dibaca lagi. Kalau misalkan ada yang kurang paham, silakan tanyakan. Kan ini banyak bahasa atau kosakata baru ya, enggak? Nanti silakan teman-teman tanyakan, diskusi aja di grup ya. Jadi grupnya jangan sepi gitu, jangan nggak ada yang nanya. Atau nanyanya nanti japrik saja ke saya gitu kan. Kayak kemarin beberapa teman-teman kan masih ada yang bingung hitung bunganya ya, berapa bulan nih Bu, dari mana ke mana gitu.
ya, karena masih ada yang bingung. Jadi makanya tadi sambil nunggu sesi Zoom, saya bahas aja. Nanti kalau ada senggang atas soal yang minggu lalu, silakan dibaca. Kalau ada kata-kata yang kurang difahami, ya kan, silakan ditanyakan saja. Ya, termasuk dengan materi pada malam hari ini. Oke, minggu depan insya Allah pertemuan terakhir. Jadi tolong disiapkan jika masih ada pertanyaan, nanti diflurkan aja di grup ya. Insya Allah nanti kalau ada waktu pasti akan saya jawab seperti itu. Langsung saya respon ya. Oke, silakan dibuka kameranya. Nanti kita ketemu lagi, kita lanjutkan materi di sesi berikutnya ya. Oke, silakan dibuka kameranya. Kita foto bersama dulu karena ini udah 7.36. Saya udah overtime. Oke, maghribnya sekarang udah mundur ya. Kalau misalnya Zoom-nya mulai 5:30 nggak bisa ya? Iya, nggak bisa. Nggak bisa. Iya, Mungkin tanggung, Bu. iya sih benar. Atau jam 5 kali ya. Tapi pada di jalan semua, nanti saya ngomong sendiri lagi. Ya sudah, nggak apa-apa. Ayo kita foto dulu, Nak. Dibuka kameranya. Siap ya? Ini ada 2 slide. Jadi tolong disiapkan saja senyumnya. Oke, baik, 1, 2, 3. Oke, good. 1 slide lagi, 1, 2, 3. Oke, baik. Oke, mungkin cukup ya teman-teman. Nanti tolong dibaca-baca lagi ya studi kasus yang saya berikan. Terus materinya disimak lagi ya. Minggu depan insya Allah kita membahas sedikit tentang kisi-kisi ya. Terus ada tambahan materi tentang reformasi dari Undang-Undang Perpajakan. Sebenarnya ini udah kan waktu kita pembahasan Undang-Undang HPP ya. Tapi nggak apa-apa, nanti kita review lagi. Oke, demikian saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Iya. Dah.